Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di English Learning Class. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah tenses lagi, yaitu tentang future tense. Future tense ini adalah sebuah tenses di dalam membuat kalimat pada bahasa Inggris. Nah, apa yang dinamakan dengan future tense dan bagaimana cara kita membuat kalimat berdasarkan tenses ini, tenses future. Nah, kalau untuk pengertiannya sendiri, future tense ini adalah kalimat yang dibuat untuk menjelaskan atau menceritakan kejadian yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi pada masa yang akan datang, maka kita menggunakan pola kalimat menggunakan future tense ini, yang di dalamnya itu menggunakan kata modal auxiliaries seperti will dan shall. Will ini artinya adalah akan, dan shall ini juga akan. Cuman shall ini diperuntukkan bagi subjek I dan we saja. Kalau selebihnya kita menggunakan will sebagai modal auxiliariesnya atau kata bantunya. Nah, kalau untuk masalah time signalnya, pertama kita akan mempelajari time signalnya. Time signalnya itu berupa kata keterangan yang menjelaskan kejadiannya itu kapan terjadi. Misalnya besok, 2 hari lagi, minggu depan, bulan depan. Nah, untuk polanya sendiri di dalam pembuatan future tense ini ada 3 pola. Yang pertama ada pola positif, pola negatif, dan pola interrogatif, sama seperti tenses-tenses yang lainnya. Nah, pada pola positif ada subjek ditambah will atau shall, terus ditambah verb one, kata kerja bentuk pertama, tambah objek, terus ditambah adverb. Nah, kalau untuk bentuk negatifnya, subjek ditambah will atau shall, ditambah not, ditambah verb one, ditambah objek, dan ditambah adverb. Kemudian untuk yang pola interrogatifnya, will ditambah subjek, ditambah verb one, ditambah objek, dan ditambah adverb. Nah, ini adalah 3 pola dasar yang harus kita pahami dalam pembuatan future tense. Nah, jika kita mau bikin kalimat dalam future tense ini, kita harus menggunakan pola yang ada di sini. Nah, ini dipahami. Nah, untuk membuat sebuah kalimat berdasarkan future tense ini, misalnya cuman ada subjek, will, dan verb aja, itu udah bisa disebut dengan sebuah kalimat. Nggak perlu pakai objek, nggak perlu pakai verb. Itu udah bisa dikatakan sebuah kalimat. Nah, untuk contohnya saja, misalnya pada penggunaan kalimat bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif, ini kan berdasarkan polanya kan ada subjek, ada will, ada verb one, ada objek, ada adverb. Nah, coba kita masukkan. Ini we adalah subjeknya, shall adalah modal auxiliaries-nya, go adalah bentuk verb pertamanya, dan school adalah objeknya, sementara tomorrow adalah adverbnya. Nah, we shall go to school berarti kita akan pergi ke sekolah besok. Nah, kalau bentuk negatifnya berarti di dalamnya ada kata tidak. Berarti kalau misalnya bentuk positifnya kita akan pergi ke sekolah besok, kalau bentuk negatifnya kita tidak akan pergi ke sekolah besok. We shall not go to school tomorrow. Kita tidak akan pergi ke sekolah besok. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya sendiri yang diawali dengan will atau shall, ini lupa saya membikinnya. Bisa juga kita shall we go to school tomorrow. Berarti shall ini atau will ini adalah modal auxiliaries-nya, terus we adalah subjeknya, go adalah verb one-nya, school adalah objeknya, dan tomorrow adalah adverb-nya. Jadi shall we go to school tomorrow diartikan sebagai akankah kita pergi ke sekolah besok. Nah, untuk menjawabnya sendiri kita bisa menggunakan, kalau misalnya jawabannya yes, we shall. Subjeknya ditambah dengan shall. Yes, we shall. Kalau no, we shall not. We, subjek, ditambah shall, ditambah not. Nah, ini biasanya penggunaan shall ini akan kita temukan pada
komunikasi, cuman pada ini kata-kata non formal, ini termasuk kata-kata yang biasa dipakai dalam berkomunikasi keseharian, tapi kalau di dalam bahasa tulisan atau writing, di dalam writingnya kita tetap menggunakan will aja. Misalnya, we will go to school tomorrow, we won't go to school tomorrow. Will we go to school tomorrow? Yes, we will. No, we will not. Atau we won't. Nah, itu. Boleh kita menggunakan kata will juga di sini. Nah, jadi paham ya? Kita di sini juga bisa menggunakan kata will. Ini will not atau won't. Nah, oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk pola positifnya tadi adalah polanya seperti ini ya. Jadi kita jangan lupa untuk pola-pola dasarnya ini, jangan sampai lupa, dan memang harus diingat agar kita bisa membuat kalimat berdasarkan ejaan yang benar dalam bahasa Inggris dalam bentuk formalnya. Nanti kalau di dalam komunikasinya kita bisa terserah, kita bisa menggunakan bahasa yang sesuka hati kita, cuman masih dalam konteks bahasa Inggris yang benar. Nah, contoh berikutnya adalah yang seperti ini. Misalnya kita contohkan subjeknya adalah they. They itu adalah mereka. They will invite me to the party. They ini adalah subjek, will adalah modal auxiliaries-nya, invite adalah verb one-nya, me adalah objek dari kata saya, I dirubah menjadi objek menjadi me. Nah, kemudian to the party adalah kata keterangan tempat. Nah, kalau untuk bentuk negatifnya, they won't invite me to the party. Mereka tidak akan mengajak saya ke pesta. Won't ini adalah singkatan dari will not menjadi disingkat menjadi won't. Nih. Nah, berarti mereka tidak akan mengajak saya ke pesta. Kalau misalnya kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, will they invite me to the party? Akankah mereka mengajak saya ke pesta? Kalau kita menjawab ya, berarti yes, they will. Tinggal dibalikin ini aja, subjeknya dibalikin, terus modal auxiliaries-nya diletakkan setelah subjek. Yes, they will, atau no, they won't, atau no, they will not. Nah, sampai di sini ada yang mengerti? Udah pahamkah semuanya? Nah, inilah pengertian dari simple future tense. Nah, sebenarnya mudah sekali untuk mempelajari tenses ini kalau memang kita serius dalam belajar bahasa Inggris. Ada 4 tenses yang perlu dikuasai jika kita mau mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, untuk penggunaan time signalnya atau adverbnya kita bisa menggunakan ini: tomorrow, 2 hari, 2 days later, next week, next month, next year, atau beberapa lagi, a moment later. Ada beberapa time signal yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya lagi, misalnya kalau di dalam speakingnya kita akan bertemu di pantai. Kita akan bertemu di pantai. Coba kita contohkan bentuk positifnya. Atau kita menggunakan time signal yang ada saja dulu. Kita akan bertemu minggu depan. Nah, berdasarkan subjek, berdasarkan bentuk pola positif, kita menggunakan subjek dulu. We will meet next week. Nah, kita akan berjumpa minggu depan. Nah, sama kan? Subjeknya adalah we, menggunakan will, menggunakan verb pertama adalah meet. Meet ini berjumpa, dan objeknya tidak ada, langsung aja ke adverbnya. Adverbnya next week. Next week berarti
minggu depan. Nah, boleh kita nggak menggunakan objek dulu atau langsung aja ke adverb juga boleh. Terserah. Yang penting kalau dalam pembuatan kalimat misalnya kalau misalnya sudah ada subjek, will sama verb itu sudah bisa diartikan dengan sebuah kalimat. Sampai verb doang sudah bisa kita sebut itu dengan kalimat future tense. Jadi nggak perlu kalau untuk masalah objek adverb ini boleh mau objeknya nggak ada langsung adverbnya atau objeknya saja atau nggak ada adverbnya atau nggak ada keduanya juga boleh. Nah kalau bentuk negatifnya berarti we. Nah di sini gimana? Coba kita masukkan we will terus ditambah dengan not. We will not ditambah dengan verb. Verb one-nya mana? Meet. Terus adverbnya next week. Nah, gampang bukan? Nah, untuk kalimat tanyanya berarti kalau misalnya kita akan berjumpa minggu depan, kita tidak akan berjumpa minggu depan, berarti kalimat interrogatifnya apakah kita akan berjumpa minggu depan? Will we meet next week? Nah, kalimat tanya. Nah, kalau untuk menjawabnya berarti yes, we will. Kalau no, we will not. Atau no, we won't. Boleh juga. Nah, terserah mau pilih yang mana. Yang penting gampangnya aja. Nah, sekarang udah paham kan tentang penggunaan future tense. Jadi future tense itu adalah tenses yang diperuntukkan untuk menceritakan kejadian yang akan terjadi. Jadi jangan lupa lagi kalau untuk masalah tenses ini. Nanti pas di sekolah kita akan lebih gampang dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada pada teks. Oke.